menjatuhkan pidana kepada terdakwa Thomas Trikasih Lembong, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. Dan pidana denda sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Maka dalam hadis dikatakan hakim itu terbagi 3. Al-qudatu salasatun. Hakim itu ada 3. 1 masuk surga, yang 2 masuk neraka. Hakim yang masuk surga, arafal haqqa, dia tahu kebenaran, wa qadha 'alal haqq, dan memutuskan keputusan dengan kebenaran. Itu yang masuk surga. Yang satu lagi, arafal haqqa, dia tahu kebenaran tapi tak berani memutuskan berdasarkan kebenaran, singgah dulu di neraka. Yang ketiga, dia tak tahu kebenaran dan diputuskannya tidak dengan kebenaran. Satu tempat juga dia di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ya Pak Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara, 4,5 tahun penjara ya. Jadi banyak netizen menduga ya vonis terhadap Tom Lembong ini adalah vonis hukuman pesanan ya. Padahal sudah jelas-jelas bahwa Tom Lembong ya tidak menerima atau tidak menikmati keuntungan dari impor gula. Bahkan tidak ada barang bukti yang menjerat Tom Lembong untuk diberi hukuman sampai 4,5 tahun penjara. Jadi ini benar-benar miris sekali ya. Kata Anies Baswedan, kalau Tom Lembong aja bisa dikriminalisasi, bagaimana dengan rakyat biasa? Artinya putusan hakim ya memutuskan Tom Lembong 4,5 tahun penjara ini adalah dugaan netizen ini adalah pesanan ya. Begitu bobroknya hukum di Indonesia, apapun bisa dilakukan ya. Jadi gara-gara beda keputusan Tom Lembong, yaitu mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 kemarin, sehingga Tom Lembong pun harus dikriminalisasi, menerima hukuman 4,5 tahun penjara. Dan ini benar-benar miris sekali ya. Bang, berarti berdasarkan pendapat hukum itu Pak Tom harusnya lolos, Bang? Ya harusnya lolos dong. Dalam kasus Tom Lembong ini tidak ada bukti sama sekali dia terima uang. Harusnya bebas murni. Dengan tegas saya nyatakan ini sesat. Bebas ya Bang, artinya Bang? Kalau dari situ harusnya bebas. Harusnya. Jelas kasus Pak Tom ini ada pesanannya. Nah, kasusnya nggak jelas, ya kan? Nggak ada barang bukti. Kalau kriminalisasi ini bisa terjadi pada Tom Lembong, maka siapa saja akan bisa mengalami situasi seperti ini. Kan tidak ada aliran dana di situ. Dia tidak beli rumah juga gara-gara menjadi menteri. Tidak juga apa. Lalu apa? Sejak awal saya udah katakan bahwa kasus Pak Tom Lembong ini bukan kasus pidana korupsi. Bicara nggak usah ragu-ragu ya. Ini jelas kasus Pak Tom ini ada pesanannya. Nah, kasusnya nggak jelas, ya kan? Nggak ada barang bukti. Alat buktinya juga keterangan saksi hanya dari staf-staf. Harusnya bebas murni. Onslah saja nggak bisa, harus presplak. Bebas murni harusnya. Kalau Pak Tom itu kan jangan sampai mungkin 2029 nanti masih ikut dukung gitu loh. Kira-kira kan gitu. Jadi mengurangi gitu loh. Karena dianggap Pak Tom ini kekuatan yang cukup kuat ya. Berpengaruh ya. Berpengaruh gitu ya Pak ya. Lah ya kan sering ikut perjalanan waktu Pak Jokowi jadi presiden. Kan ide-idenya Pak Jokowi tahu. Jadi ya udah tahu sendiri kalau nggak ini diambil nanti bisa golnya bisa banyak nih gawang lawan. Sama 7 tahun itu dasarnya apa? Kok bisa disamakan dengan Pak Hasto 7 tahun nih? Berarti ya kan yang pesen sama nih. Itu jangan-jangan ya Pak ya. Di balik angka 7 itu ya. Oke. Ya, kok suka gitu ya sama nomor 7 gitu ya. Cristiano Ronaldo kan? Ya, Cristiano Ronaldo kan bisa jadi tuh Pak, kan nomor 7. Ya dilihat aja mungkin presiden ke-7 siapa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak tahu deh saya mesti ngomong apa lagi teman-teman. 4,5 tahun. Yang saya pikir hakim akan membebaskan Pak Tom karena dia tidak memperkaya diri, nggak ada terbukti dia makan uang korupsi. Ternyata 4,5 tahun untuk perbuatan yang tidak pernah menguntungkan dirinya pribadi. Sumpah, gue sedih banget. Kasihan Pak Tom Lembong, kasihan istrinya, kasihan anak-anaknya yang masih kecil-kecil, kasihan karirnya, kecerdasannya yang sangat bermanfaat buat negeri ini. Ya Allah, berikanlah keadilan itu untuk Pak Tom Lembong. Mungkar, mencegah perbuatan mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Apa kata Nabi?
La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhaunna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau kamu diam melihat kemungkaran, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Allah akan mengirimkan hukuman. Ketika hukuman dikirimkan Allah, summa tad'unahu, kamu berdoa ramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian orang yang menyembunyikan kebenaran itu adalah kabura maqtan indallah. Mereka lah yang paling besar dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan profesi kita masing-masing, maka semua bisa melakukan nahi mungkar. Polisi bisa, jaksa bisa, ustadz bisa, hakim lebih bisa untuk menegakkan kebenaran, untuk menghabiskan kemungkaran dengan kemampuannya masing-masing. Maka dalam hadis dikatakan hakim itu terbagi 3. Al-qudatu salasatun. Hakim itu ada 3. 1 masuk surga, yang 2 masuk neraka. Hakim yang masuk surga, arafal haqqa, dia tahu kebenaran, wa qadha 'alal haqq, dan memutuskan keputusan dengan kebenaran. Itu yang masuk surga. Yang satu lagi, arafal haqqa, dia tahu kebenaran tapi tak berani memutuskan berdasarkan kebenaran, singgah dulu di neraka. Yang ketiga, dia tak tahu kebenaran dan diputuskannya tidak dengan kebenaran. Satu tempat juga dia di sana. Nah, di pengadilan sempat kita lihat ya, ada Anies Baswedan hadir, ada Said Didu, Rocky Gerung, Refli Harun, dan juga ada mantan ketua KPK ya. Nah, Said Didu di akun X-nya ya menulis, "Innalillahi, Pak Tom Lembong dihukum 4 tahun 6 bulan dengan alasan 1, melanggar hukum karena BUMN bekerja sama dengan swasta dalam melaksanakan impor gula. Maka siap-siaplah semua pejabat yang menugaskan BUMN dan BUMN tersebut kerjasama dengan swasta di penjara. Padahal kerja dengan swasta adalah sah dan merupakan kewenangan BUMN. Tapi yang disalahkan Tom Lembong padahal bukan kewenangannya dan bukan keputusannya. 2. Keuntungan swasta dari kerjasama dengan BUMN dianggap kerugian negara. 3. Tidak melaksanakan pemberian penugasan ke BUMN tentang impor gula jangka panjang padahal tidak ada kaitan dengan kasus ini. 4. Tidak ada sama sekali menerima kickback dari kebijakan tersebut. 5. Tidak ditemukan mens rea atau niat jahat. Agar publik tahu, Tom Lembong adalah menteri yang awal sangat disayangi dan paling banyak membantu kesuksesan Jokowi, seperti halnya dengan Pak Anies Baswedan serta Pak Hasto, tapi karena beda politik langsung dihajar ya. Jadi ngeri sekali memang Jokowi ini ya, karena beda pandangan politik mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 kemarin, langsung dikasih sprindik ya. Langsung dikasuskan. Walaupun sekarang dia menjadi mantan, ya jangan main-main sama Jokowi. Bisa-bisa Anda dikriminalisasi dan dipenjarakan ya. Hakim saja tidak berdaya ya menghadapi Jokowi, apalagi Prabowo. Nah, Anies Baswedan juga menulis di akun X-nya, hari ini Tom divonis 4,5 tahun penjara, keputusan yang amat mengecewakan bagi siapapun yang mengikuti jalannya persidangan dengan akal sehat, meski sayangnya tidak mengejutkan. Selama proses berjalan, berbagai laporan jurnalistik independen dan analisis para ahli telah mengungkapkan kejanggalan demi kejanggalan dalam dakwaan. Fakta-fakta di ruang sidang justru memperkuat posisi Tom, tapi semua itu diabaikan, seolah-olah 23 sidang telah digelar sebelumnya tak pernah ada, seolah-olah bukti dan logika tak diberi dalam ruang dalam proses peradilan. Jika kasus sejelas ini saja bisa berujung pada hukuman penjara, jika seorang seperti Tom Lembong yang dikenal dan terbukti integritasnya di pengadilan terbuka dan disorot publik perkaranya masih bisa dihukum semena-mena, maka bayangkan nasib berjuta lainnya yang tak punya akses, sorotan ataupun kekuatan serupa. Vonis hari ini adalah penanda bahwa keadilan di negeri ini memang masih jauh dari selesai. Demokrasi belum kokoh berdiri. Kita dihadapkan pada keraguan mendasar tentang kredibilitas sistem hukum dan tentang keberanian negara menegakkan kebenaran. Ketika kepercayaan terhadap proses peradilan runtuh, maka fondasi negara ikut rapuh. Senin lalu Tom menyampaikan dalam duplipnya bahwa ia belajar tentang makna kata tawakal, tentang berusaha sekuat tenaga lalu menyerahkan hasilnya pada Tuhan. Sayangnya hari ini hasil itu belum berpihak padanya. Tapi ini bukan ujung. Ini satu babak dari perjuangan panjang untuk menghadirkan keadilan yang belum tuntas dan akan terus kita jalani bersama.
Tom dan tim pengacara masih mempertimbangkan respon terhadap putusan ini, tapi satu hal yang jelas, kita akan terus mendukung penuh langkahnya untuk mencari keadilan sampai titik akhir. Apapun yang akan ia hadapi ke depan, kita terus pastikan bahwa Tom tidak akan pernah berjuang sendirian. Jadi Pak Anies Baswedan sepertinya ya memberi support penuh kepada Tom Lembong ya. Nah, ini ada tulisan dari Socrates, negara yang gagal menegakkan keadilan bukan lagi sebuah negara, melainkan sekadar kumpulan perampok yang terorganisir ya. Ada komentar dari netizen dari Amelia, kebenaran yang jadi pembenaran oleh para hakim bukan menegakkan kebenaran dan keadilan berdasarkan fakta, tapi berdasarkan pemesanan yang dari awal sepertinya sudah dipaksakan. Ya, sepertinya Tom Lembong ya, ini sudah ditarget, mau tak mau, walaupun tidak ada bukti ya yang diterima Tom Lembong, pokoknya harus dipenjara ya. Itulah ya parahnya ya ini hukum di Indonesia. Ada komentar dari Opini, ketika kekuasaan dihuni oleh manusia-manusia jahat dan rakus, maka orang-orang yang tidak sejalan dengan keinginan penguasa akan dianggap musuh. Orang jahat dan rakus akan menghalalkan segala cara untuk mengamankan kekuasaannya. Ada komentar dari Iren Surya, jadi persidangan panjang yang melelahkan hanya omong kosong karena hakim lebih cenderung melihat hal-hal formil tentang hukum tanpa lebih dalam menggali yang material. Jadi percuma kemarin 23 sidang ya, ternyata hakim tidak melihat dari 23 sidang berjalan ya, hanya menurut hakim saja keputusannya. Ada komentar dari Pejuang, gaji hakim dijanjikan naik oleh rezim 280%. Wajar saja kalau putusan adalah pesanan dari rezim berkuasa. Ada komentar dari Murni, artinya reformasi menjadi cacat oleh rezim Jokodo Fufafa 10 tahun berkuasa yang diteruskan oleh rezim omon-omon. Sangat nyata dipertontonkan melalui proses keadilan yang tidak adil saat ini. Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Kita belum tahu ya apakah Pak Tom Lembong akan melakukan banding ya. Masih dipikirkan ya dengan kuasa hukumnya. Kita berharap Tom Lembong ini melakukan banding ya di Mahkamah Agung. Mudah-mudahan beliau bisa ringan hukumannya atau seharusnya memang dibebaskan.